Berdirinya dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah salah satu dari keluarga suku Quraisy, keturunan Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah. Sepeninggal Rasulullah, Bani Umayyah sesungguhnya menginginkan jabatan pengganti Rasul atau khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan cita-citanya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Baru setelah Umar meninggal, yang penggantinya diserahkan kepada hasil musyawarah 6 orang sahabat, Bani Umayyah menyokong pencalonan Utsman secara terang-terangan, hingga akhirnya Utsman terpilih. Sejak saat itu, mulailah meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan Khalifah Umayyah. Pada masa pemerintah Utsman, inilah Muawiyah mencurahkan segala tenaganya untuk memperkuat dirinya dan menyiapkan daerah Syam sebagai pusat kekuasaan di kemudian hari. Kemudian, siapa-siapa saja sih khalifah-khalifah yang memimpin pada masa dinasti Umayyah? Dinasti Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Dan selama kurun waktu tersebut, pemerintahan dipegang oleh 14 khalifah. Di antaranya ialah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, yang kesepuluh Hisham bin Abdul Malik, yang kesebelas Walid bin Yazid, yang ke-12 Yazid bin Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Walid, dan yang ke-14 Marwan bin Muhammad. Nah, di antara 14 khalifah tersebut terdapat khalifah yang terkenal dan sering memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan kebudayaan Islam. Khalifah itu adalah Walid bin Abdul Malik. Metode pengembangan dakwah. Peran dinasti Umayyah dalam pengembangan dakwah Islam cukup besar. Dinasti ini telah banyak menyumbang untuk kemajuan Islam pada masanya. Berikut ini kami paparkan sedikit metode yang dilakukan Bani Umayyah dalam mengembangkan Islam. Yang pertama, di bidang ilmu hadis. Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat sebagai khalifah, program utama pemerintahannya terfokus pada usaha pengumpulan hadis untuk dibukukan. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang yang tepat dan siap melaksanakan perintah Rasulullah. Maka ia bekerja dengan perawi-perawi yang dianggap ahli untuk diminta informasi tentang hadis-hadis Nabi yang berceceran di tengah masyarakat Islam untuk dikumpulkan, ditulis, dan dibukukan. Selanjutnya, bidang ilmu tafsir. Untuk memahami Al-Quran, peran ahli telah melahirkan sebuah disiplin ilmu baru, yaitu tafsir. Ilmu ini dikhususkan untuk mengetahui kandungan-kandungan ayat Quran ketika Nabi masih hidup. Penafsiran ayat tertentu dituntun dan ditunjukkan melalui malaikat Jibril. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga itu bidang ilmu fikih. Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna merupakan sumber utama bagi umat Islam, terkhusus dalam menentukan masalah-masalah. Pada Khulafaur Rasyidin, penetapan hukum di samping bersumber dari Rasulullah dilakukan sebagai metode penetapan hukum, yaitu ijtihad. Pada tahap perkembangan pemikiran Islam, lahir sebuah ilmu hukum yang disebut dengan fikih, yaitu suatu perbuatan. Perintah tidak melakukan suatu perbuatan dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Selanjutnya ada bidang ilmu tasawuf.
Tasawuf merupakan ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa.